Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal lagi. Langsung saja ya teman-teman. Nomor 1, manakah yang bukan merupakan karakteristik umum anak tunanetra yang berimplikasi terhadap perlunya penataan fasilitas belajar? A. Keterbatasan intelijensi. B. Keterbatasan mobilitas. C. Keterbatasan sosial. Atau D. Keterbatasan fungsi mental. Nah, ini yang bukan ya, teman-teman, merupakan karakteristik umum tunanetra. Yang bukan karakteristik umum tunanetra yang berimplikasi terhadap perlunya penataan fasilitas belajar, yaitu tentu jawaban yang tepat adalah B ya, teman-teman, keterbatasan mobilitas. Nah, adapun penjelasannya, menurut Somantri tahun 2005 mengemukakan ada beberapa karakteristik umum anak tunanetra yang dapat kita pelajari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbelakangan intelijensi. Yang kedua, keterbatasan sosial. Yang ketiga, keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya atau FIS, yaitu fungsi-fungsi mental lainnya, intelijensi, dan sosial. Jadi, yang tidak termasuk adalah mobilitas. Nomor 2, dalam menata fasilitas belajar bagi anak tunanetra, pihak sekolah menyediakan area kegiatan tertentu yang mendorong anak tunanetra untuk melakukan free activity. Pernyataan ini merupakan penjabaran dari karakteristik penataan fasilitas, khususnya berkaitan dengan A. Aman, B. Guidance, C. Rekreatif, atau D. Fungsional. Jadi jawaban yang tepat adalah rekreatif ya teman-teman. Adapun penjelasannya, fasilitas belajar yang bersifat rekreatif, bahwa penyediaan dan penataan fasilitas belajar bagi anak tunanetra harus memberikan ruang bagi anak tunanetra untuk melakukan berbagai aktivitas bermain, seperti ada pojok atau sentra bermain. Pada beberapa sekolah luar biasa, nyatanya belum memiliki area yang representatif dalam menyediakan area bermain. Untuk kasus seperti ini, guru bagi anak tunanetra dapat membawa anak tunanetra melakukan pembelajaran di luar sekolah. Dalam hal ini, kemitraan antar sekolah dengan berbagai stakeholder dalam penyampaian fasilitas belajar mesti dilakukan agar anak itu bisa bermain ya teman-teman, melakukan aktivitas bebas selagi itu positif. Nomor 3, dalam mengembangkan potensi pada anak tunanetra, guru menekankan pada pemahaman mengenai usia kecerdasan anak tunanetra. Hal ini penjabaran dari prinsip A. Skala perkembangan mental, B. Keperagaan, C. Pengulangan, D. Individualisasi. Di sini ada usia kecerdasan, berarti skala perkembangan
mental. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, prinsip skala perkembangan mental adalah prinsip ini menekankan pada pemahaman guru mengenai usia kecerdasan tunanetra. Dengan memahami usia ini, guru dapat menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan usia mental anak tunanetra tersebut. Dengan demikian, anak tunanetra dapat mempelajari materi yang diberikan oleh guru. Jadi materinya itu tidak disesuaikan dengan usia kelahiran, tetapi usia mental. Jadi meskipun 15 tahun, jika mentalnya seperti anak 7 tahun, kita berikan 7 tahun. Pembelajaran seperti anak 7 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 4, strategi ini digunakan apabila menghadapi anak tunanetra sedang ke bawah atau anak tunanetra dengan gangguan lain atau MDVI ya teman-teman, adalah strategi A. Kooperatif, B. Modifikasi tingkah laku, C. Individualisasi, atau D. Sentra masalah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kooperatif. Nah, mengapa? Karena strategi kooperatif. Nah, strategi ini relevan dengan kebutuhan anak tunanetra di mana kecepatan belajarnya tertinggal dari anak normal. Strategi ini bertitik tolak pada semangat kerja di mana mereka yang lebih pandai dapat membantu temannya yang lemah, mengalami kesulitan dalam suasana kekeluargaan dan keakraban. Nomor 5, prosedur pengembangan aktualisasi potensi pada anak tunanetra mengikuti tahapan yang sistematis. Manakah tahapan yang benar di bawah ini? Yang pertama tentu kita harus mendiagnosis dan mengasesmen ya teman-teman. Ini langsung pemantapan, ini bukan. Yang kedua juga langsung pemantapan. Yang keempat juga langsung pemantapan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Yang pertama kita diagnosis dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua pemantapan dan pematangan kemampuan dasar si anak. Yang ketiga kita tempatkan penempatan anak sesuai dengan bakat potensinya. Lalu yang keempat keseriusan pelayanan sesuai dengan bakat potensi yang terfokus dengan dukungan yang memadai. Adapun penjelasannya, prosedur pengembangan aktualisasi potensi pada anak tunanetra menurut Hermanto tahun 2008. Langkah-langkah tersebut tentu tidak lepas dari tahapan, ada 7 tahapan ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya singkat agar ingat, ada AS mantap, PAT layanan, mental magang Eva. AS adalah asesmen dan diagnosis dan asesmen. Yang mantap adalah pemantapan dan pematangan. Yang ketiga adalah PAT yaitu penempatan. Yang keempat yaitu keseriusan pelayanan. Yang kelima pembinaan mental dan motivasinya. Yang keenam penempatan dan pemagangan. Yang ketujuh evaluasi berkelanjutan. Nomor 6. Apabila guru atau pembimbing menghadapi peserta didik yang mempunyai masalah di luar wewenang dan kemampuannya sebagai guru atau pembimbing, maka yang harus dilakukan adalah tindakan A. Alih tangan kasus, B. Himpunan data, C. Konferensi kasus, atau D. Kunjungan rumah. Nah, ini kan di luar wewenang kemampuan sebagai guru atau pembimbing, jadi kita gunakan alih tangan kasus, diserahkan kepada ahlinya, dialihkan kepada ahlinya ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, membahas masalah yang dialami peserta didik dalam suatu forum yang dihadiri oleh kepala sekolah. Membahas masalah yang dialami peserta didik dalam suatu forum dihadiri oleh kepala sekolah, orang tua, peserta didik, dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah peserta didik tersebut. Nah, ini apa nih teman-teman? A. Kunjungan rumah, B. Konferensi kasus, C. Alih tangan kasus, D. Aplikasi instrumen. Tentu jawaban yang tepat adalah C.
mohon maaf, adalah B. Konferensi kasus. Jadi kayak rapat gitu ya teman-teman atau diskusi. Nomor 8, guru sedang memberikan pengarahan di kelas untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang pengenalan diri, merencanakan dan mengembangkan pola hidup sebagai individu, anggota, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut termasuk dalam layanan A. Orientasi, B. Informasi, C. Penempatan, D. Pembelajaran. Nah, apa nih teman-teman? Jawabannya adalah B. Informasi. Kan membekali peserta didik berbagai pengetahuan dan pemahaman. Nah, memberikan informasi ya teman-teman. Nomor 9. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah luar biasa, guru perlu BK ya teman-teman, guru perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut kecuali A. Prosedur dan teknik setiap layanan secara tepat. Nah ini tentu betul ya teman-teman. B. Asas dan kode etik profesional layanan bimbingan dan konseling, ya ini betul. C. Bekerja sama dengan pihak lain di antaranya orang tua, ya betul. D. Menunggu adanya masalah pada peserta didik. Nah ini tidak tepat ya teman-teman. Karena jangan menunggu adanya masalah. Sebelum masalah itu terjadi, kita lakukan bimbingan konseling. Nomor 10. Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, pembimbing atau guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Pernyataan tersebut menunjukkan prinsip bimbingan yang berkenaan dengan A. Sasaran layanan, B. Program layanan, C. Permasalahan individu, atau D. Pelaksanaan layanan. Jawaban yang tepat adalah C. Permasalahan individu. Jadi kita cari tahu dulu permasalahan individunya, karakteristiknya seperti apa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.